Bikin rumah siapa lagi, Pak? Rumah Pak Menteri. Rumah Pak Menteri gede banget, Pak. Emangnya dia punya duit untuk bikin rumah sebesar itu? Jangankan bikin rumah, bikin hotel aja bisa. Gaji menteri kan besar. Kenapa Papa nggak jadi menteri aja? Setiap orang mempunyai keahliannya masing-masing. Dan ingat, jangan suka mengukur segala sesuatu dengan uang. Itu bukan sikap yang baik. Tapi Mama suka ribut kalau rekening telepon naik. Kalau itu masalahnya lain, sayang. Kamu sendiri mau jadi apa? Mau jadi anggota DPR. Nah, yang itu cocok buat Jidan. Bawel, suka protes, doyan berdebat, dan punya bakat nekat. Misalnya kamu jadi anggota DPR, apa yang pertama-tama kamu lakukan? Mandi dan gosok gigi. Supaya badan segar dan gak tidur mulu aku lagi rapat. Itu baru ide brilian namanya. Lu sejak pengalaman sama gue emang rada pinter lo. Kan masa lalu sudah tadi. Yes. Sekarang tinggal masa depannya lah. Masa depan siapa yang pengen kamu lihat? Ya masa depan saya dong. Bagaimana waktu tampang saya waktu menjadi anggota DPR. Dan bagaimana sikap saya waktu lagi rapat. Apakah saya kasihkan tidur karena saya malamnya begadang terus sama teman-teman saya, atau saya suka jingkrak-jingkrakan jungkir balik saya jungkir balik ini sampai orang lain panik. Gue lo kira di disco DPR. Ini bagus nih, ini lo kirim deh di Jackson. Ini proyek bagus nih, bener lo percaya sama gue, proyek bagus. Tapi masa depan lebih berat daripada masa lalu, Pak Haji. Justru di situ permasalahannya, Din. Lo lihat nih, murid lo. Tampang murid lo nih. Biar jelek-jelek begini, dia mesti banyak belajar soal masa depan. Ya kan? Setuju kan? So pasti. Nah, udah Din, lo ketik deh, cepetan deh. Baiklah, kalau bapak memaksa. Nih, ini lo bawa nih. Nih, lo bawa, cepetan sana. Siap, Jidan? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak pernah kesini. Pak Ustadz, Zidan di mana nih? Lihat ke kalender. Wah, yang bener. Mas siapa nih? Zidan nggak tahu Pak Ustadz. Kamu lihat di sudut kanan. Wah, ketemu Om Dip lagi. Selamat bertemu lagi, Om Dip. Dari dulu saya nggak setuju dengan cara Babe mendidik anak. Saya sungguh tidak menyangka Zidan akan seperti ini. Itulah sebabnya kami mengundang Pak Ustadz kemari. Kami ingin nasihat dari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuyul, dari mana lo? Baru dari kamar. Mama. Nak, bagaimana kamu ada di sini? Kapan kamu masuk? Barusan baru nyampe di kamar, Pak. Tong, kalau main jangan di rumah orang. Pergi sono. Ntar diomelin nyak lo, dicariin.
ngeledek. Gue jitak lo. Sama anak kecil kok. Habis gue gemes sih. Mirip sama Jidan waktu kecil. Mama udah tua, tapi masih cantik kayak dulu. Sayang, ini bukan Mama, ini Tante Rina. Tapi kenapa mukamu mirip sekali dengan anak Tante? Siapa namamu? Zidan. Sama ya? Ya, begitulah adanya. Gua rauk lo. Muka lo kayak begitu. Muka lo tuh pucat. Jarang kena sinar matahari, jadi demek. Ya, lo begitu aja dimasukin di hati. Udah, gue bercanda. Di mana-mana juga orang kalau udah tua, mukanya rada jelek deh. Udah santai aja, santai. Betul Pak Haji. Kita ini sedang berada di 12 tahun yang ke depan. Tapi yang mengganggu pikiran saya, kenapa Pak Haji nggak ada di situ? Iya. Gue di mana ya? Itulah yang mencemaskan saya Pak Haji. Paling gue lagi ceramah di Sentiong hari Jumat kali itu. Kalau kagak gue lagi rapat pengurus masjid se-Indonesia. Kalau enggak di gue menurut lo di mana Din? Saya tidak berani mengira-ngira Pak Haji. Apalagi kalau menyangkut masalah Apa? ajal. Din, ngomong lu kayak begitu lu nakut-nakutin gue lo. Lihat lagi. Tahu gue sih jagoan nongolnya belakangan. Ngomong-ngomong, Pak Haji kemana ya? Maksudmu Pak Haji Husin? Ya siapa lagi kalau bukan dia? Pak Haji Husin 10 tahun yang lalu sudah... Tang, pulang lo sono, pulang. Keluarga gue lagi ada masalah. Ini urusan cucu gue sendiri si Jidan, bukan lo. Ayo sono pulang. Tuh orang gue jadi heran, tukang selak lo. Lo tahu kan, dulu waktu gue pacaran sama si Romla diselak sama dia. Sekarang orang lain ngomong diselak lagi sama dia. Emang kenapa dengan Zidan cucu kakek? Emang ada masalah apa? Bukan urusan lo. Zidan, sayang cukup sayang, jangan kamu siksa kami seperti ini lagi. Kasihan Mama dong sayang. Ini Zidan mah, bukan sayang. Ini Zidan. Kok banyak orang-orang gini mah? Ini cewek dari diskotik mana mah? Kok tua banget? Ini nenekmu sayang. Hei Jidan, lu mau jadi apa sih? Hah? Bikin malu keluarga lo. Tiap malam pulang mabok. Kayak anak nggak pernah diajarin agama. Sabar Pak, sabar. Setahu saya, kalau orang mabok tidak bisa diajak bicara Pak. Malah nanti kita bisa ikutan mabok. Ya, ya. Masa anggota DPR kerjaannya mabok? Tidur lo. Ayo bobo ya. Iya sayang. Ayo bobo ya. Man lo kering. Pak Ustadz, saya minta tolong Pak Ustadz untuk menyadarkan anak saya. Dia sudah tidak mau mendengar omongan saya juga omongan mamanya. Saya akan bantu semampu saya. Boleh saya ke dalam? Oh, silakan. Sudahlah, Be. Babe nggak usah ikut Pak Ustadz ke sana. Babe di sini aja. Gue mau pipis. Kamu bobo ya sayang ya. Sebaiknya Ibu istirahat juga. Biar saya yang menemani Zidan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Yuk sayang yuk. Gak mau. Zidan mana nemenin Kak Zidan?
Sudah. Malu-maluin. Malu-maluin. Ini bukan Zidan. Zidan gak doyan mabok. Ayo bangun. Ayo bangun. Om Dep, marahin nih Kak Zidan. Ya, udah. Cukup. Tenang dong. Ingat, yang sedang kamu tidangin ini diri kamu sendiri, Tidang. Pak Ustadz masih kenal saya. Saya sudah benci. Saya sudah muak. Pak Ustadz, apakah nasib saya akan begini? Mungkin. Mungkin. Pak Ustadz, apakah proyek Pak Ustadz masih berjalan? Alhamdulillah masih. Pak Ustadz terus melakukan penyempurnaan di sana-sini. Tapi sayang, kamu tidak bisa ikut menikmati. Loh, emang kenapa salah Zidan Pak Ustadz? Kamu memilih teman yang salah. Sehingga kamu tidak sempat melanjutkan kuliah. Makanya hati-hati kalau memilih teman, ya. Pak Ustadz, Zidan mabok. Iya. Pak Ustadz dan Pak Haji juga sudah melihat. Pak Ustadz, Zidan gagal jadi anggota DPR. Itu semua tergantung ikhtiarmu. Kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Haji, udah deh, Pak Haji nggak usah ikut sedih. Dan lo kagak ngerti perasaan gue sih. Gue kan bukan cuma mikirin diri lo aja. Diri gue sendiri aja kagak jelas kemana. Waktu itu aku sudah nikah atau belum ya? Ya Allah, kalau memang pada saat itu hamba benar-benar sudah tidak ada umur lagi, berikan kesempatan pada hamba untuk beramal soleh, berikan waktu pada hamba untuk bertobat, pertemukan hamba dengan orang-orang yang hamba zolimi agar hamba bisa meminta maaf. Ya Allah, berikan kelapangan dada supaya hamba bisa mengikhlaskan orang-orang yang berhutang pada hamba. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue buka puasa tadi makan asinan si Bidin lupa bayar. Ya Allah, pertemukan hamba dengan si Bidin agar hamba bisa melunasi hutang hamba. Ya Allah.
baju deh. Yuk sekarang ganti baju terus sholat ya. Nah, nih. Lo inget tar ya, sampai di sono lo tanyain sama semua orang yang bener di mana gua ada waktu itu, ya. Kenapa Pak Haji nggak ikut kalian aja? Ya, lu jangan ngajarin gua deh. Siap-siap. Tapi Pak Ustadz nggak ada pesan apa-apa buat Ustadz tua itu. Pesan apa? Ya misalnya nanya ke dia udah menikah apa belum. Kalau udah nikah, nikahnya sama siapa? Gitu misalnya. Siap ya? Zidan nggak siap dari tadi Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tat, inget gua ya. Ya. Kasur bau lagi. Zidan nggak punya kamar seperti ini. Kamar Zidan selalu bersih, rapi, dan wangi. Karena kebersihan itu bagian dari iman. Lo, sok tua lo. Murid siapa dulu? Cucu murid gue tuh, lo dengerin. Mama, Loh, kamu kok masih di sini? loh, kan Zidan mau nemenin Kak Zidan. Tante nggak ngerti deh sama kamu sayang. Sebenarnya rumah kamu di mana sih? Ya di sini ini. Kasihan sekali kamu. Sini peluk tante. Ini. Oh, anak malang. Nanti tante akan bantu cari orang tuamu ya. Nah, sekarang katakan, Kak Zidan kemana? Loh, Zidan nggak tahu. Kan Zidan baru datang. Zidan kemari untuk menolong masa depan Kak Zidan. Masa depan? Iya. Zidanku sudah tidak punya masa depan lagi. Jiwanya hancur oleh obat bius. Obat bius? Iya. Dia sudah lupa dengan cita-citanya untuk menjadi anggota DPR. Tapi takut Zidan tidak bisa diselamatkan lagi. Kenapa tidak? Zidan kecil yang akan menyelamatkan masa depan Kak Zidan. Zidan, mana kamu? Itu dia.